Buyut, kedatangan saya kemari ini, saya mau minta rezeki yang instan. Nah tiba-tiba dari dalam kamar tersebut cekikikan seorang kuntilanak. Wah, berhenti cekikikan kuntilanak. Nah, setelah dibuka daun pisang kemupus tersebut yang kecil tuh, yang masih muda tuh, dibuka berat. Itu nomor togar jelas sekali, 4 angka nomor tersebut. Itu nomornya begitu daun pisang dibuka, nomornya 4950. Tapi nomornya tersebut itu warnanya merah kayak darah, Saya kalau tidak saya nggak kuat, Surat wasiat tersebut nanti isinya itu kamu harus ingat terus sama bapak kamu. Bisanya kamu begini, bapak kamu perjuangannya bener-bener memperjuangkan kamu. Jangan kamu nanti besok sengsara kayak bapak kamu. Keterpurukan ekonomi yang dialami oleh Mas Iman membuatnya terus mencari lokasi pesugihan lainnya. Lokasi demi lokasi dia datangi dan menemukan tempat untuk ritual nomor togel. Tanpa peduli risiko yang akan dihadapi, ritual pun dijalankan oleh Mas Iman. Apa kabar Mas Iman? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM dimanapun Sobat berada? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini Mang Ai kembali akan mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Di depan kita ada narasumber yang sudah pernah berkisah ya. Namanya Mas Iman. Ya benar. Videonya yang ini nih sebelumnya. Nanti ditonton setelah ini ya. Mas Iman, apa aktivitas sekarang nih? Ya masih seperti biasa, kuli bangunan sehari-hari. Masih ya? Masih. Ini kuli bangunannya jadi kuli utama atau jadi kenek gitu? Jadi kenek, Jadi keneknya. Jadi bantu sama tukang. Di video sebelumnya banyak yang nanya nih Mas Iman. Mas Iman ini katanya susah makan ya. Tapi badannya kok subur gitu. Kenapa? Emang tetap begini? Emang dari sononya udah begini ya, terus mau gimana lagi? Biar nggak makan juga tetap gemuk ya? Ya tetap gemuk kayak gini, Ya tinggal disyukurin aja, lah, dinikmatin aja lah. Jadi kayak orang ada duit gitu ya? Iya. Oke. Benar, Masih mau nyari pesugihan? Masih, Saya terus berlanjut ingin cari pesugihan. Karena apa? Sebelum saya sukses untuk membahagiakan anak saya, ya. Bahkan saya udah menulis surat wasiat sama anak saya tuh. Ini nanti setelah saya sukses, baru nanti surat tersebut saya titipkan kepada sahabat saya waktu masih bujangan. Sampai segitunya ya? Kenapa nggak coba usaha yang lain sih, Mas Iman? Ya karena kalau mau jualan, apapun jualan kan harus butuh modal, Sedangkan saya kan sehari-hari aja, jangankan buat modal, buat makan sehari-hari aja kurang. Teman nggak ada yang bantu saudara gitu? Sama sekali nggak ada, Namanya teman ya teman, apalagi teman. Saudara pun kalau nggak paku ya nggak diaku. Zaman sekarang tuh, Saudara berapa? Kakak adik? Saudara 3. Saya anak terakhir, bungsu. Nah cuman dari 3 saudara ini saya belum pernah ketemu, Semenjak ibu saya lahir, dilahirin saya, ibu saya kan meninggal. Kalau bapak? Bapak pun nggak ada, meninggal, Sampai sekarang saya lahir tahun 70. Sampai sekarang saya belum ketemu sama kakak saya tuh. Kakak saya kan 3. Saya belum pernah ngeliat ibu saya wajahnya kayak apa. Bapak saya kayak apa deh, saya belum pernah, Kakak-kakak adik juga nggak tahu? Saya anak terakhir, bungsu, Anggap mereka nih nonton. Ada pesan nggak yang mau disampaikan ke mereka? Ada, Bila nanti suatu saat, entah hari, entah bulan, entah tanggal, bila nanti Tuhan mempertemukan kita masih hidup di alam dunia itu, saya pengen ketemu sama saudara-saudara saya, Dari semenjak saya lahir, sampai saya umur sekarang, saya belum pernah ketemu sama kakak saya. Kangen ya? Sama saudara saya belum pernah ketemu, Hidup saya sebatang kara. Saya gak punya siapa-siapa,
rindu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu nanti ya lewat video ini. Alhamdulillah. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, kisah yang akan dikisahkan hari ini oleh Mas Iman masih tentang pesugihan ya. Jadi Mas Iman ini gigih tetap mencari pesugihan sampai dia mempunyai kehidupan yang lebih baik dan modal untuk berusaha. Mas Iman sudah siap untuk berkisah? Insya Allah siap Mas, saya kuat nanti untuk menceritakannya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Iman. Jadi begini Mas, pada waktu itu kan saya kan mencari pesugihan di pabrik itu kan ya. Itu kan setelah di pabrik itu saya kan gagal Mas. Ya biasa pulang ke kontrakan saya, ke kosan saya tuh Mas. Ya biasa saya ngerenung Mas. Setiap hari saya ngerenung, setiap malam saya ngerenung. Ya nggak bisa tenang. Karena apa ya? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan makan, kebutuhan jajan anak saya, kebutuhan buat bayar kontrakan. Tapi tetap bekerja? Saya tetap bekerja. Kesana kesini cari kerjaan. Ya biasa. Kerja saya di aktivitas saya seorang kuli bangunan. Nah pada suatu saat, pada hari Minggu tuh, saya main ke rumah teman saya. Ke daerah Tegal Gubuk. Itu teman saya, sahabat saya lama. Ya mungkin namanya saya samarin ya. Itu Mas Rizal namanya. Saya samarin aja. Saya kan gak enak sih Mas. Pada hari Minggu saya main ke rumah teman saya. Ke rumahnya Mas Rizal. Ya biasa saya dari rumah tuh naik sepeda. Itu sekitar habis duhur saya. Ya itu sepedanya sepeda ponik. Sepeda ponik yang zaman dulu tuh. Karena ada tuh ya, ada yang merah, ada yang biru. Ada boncengannya itu ya? Ada di belakang ada boncengannya. Sampai sekarang sepeda itu masih ada? Ya sekarang udah dijual karena untuk kebutuhan. Berarti Mas Iman sekarang nggak punya sepeda pun nggak punya? Nggak punya apa-apa. Jangankan motor, sepeda pun udah nggak punya. Itu sepeda kenang-kenangan saya. Itu sebenarnya juga saya juga gimana ya? Karena kebutuhan, jadi saya jual untuk makan sehari-hari, untuk bayar kontrakan. Sebenarnya saya juga berat lepas sepeda itu. Nanti itu sepeda itu untuk kendaraan saya setiap hari-hari, untuk kemana-mana cari pesugihan. Nah saya datang ke rumah teman saya itu, berangkat dari rumah itu sekitar habis duhur ke daerah Tegal Gubuk. Sudah sampai ke daerah Tegal Gubuk, itu sekitar jam 2-an lah. Saya nyari teman saya, alhamdulillah ketemu. Saya masih ingat sih Mas. Itu teman saya, sahabat saya udah lama tuh Mas. Udah hampir puluhan tahun. Udah setelah ketemu, kita ngobrol berdua. Gimana Kang, sehat? Kabarnya alhamdulillah sehat. Kang Iman gimana kabar? Sehat alhamdulillah. Aktivitas sekarang gimana Kang Iman? Punya kerjaan apa? Saya nganggur. Saya nganggur terus, nggak punya kerjaan. Saya kadang kerja, kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak. Itu tahun 2023, masih tahun 2023. Baru tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Nah, setelah saya bertemu sama teman saya tuh partner saya udah lama tuh dari bujangan. Nah, dari awal tersebut situlah Mas saya bercerita sama teman saya. Kang, saya mau minta tolong nih, saya bilang. Akang punya temen gak? Temen apa? Ya tentang cari-cari pesugihan atau gimana di mana. Emang kamu mau? Saya siap, saya bilang. Kamu benar mau? Siap, saya bilang. Mau. Kapan kira-kira kita bisa ketemu? Yaudah nanti gini aja, kata teman saya tuh Mas. Kang Iman nanti besok sore habis asar kesini lagi aja. Dia Ini teman-teman kok nggak pernah ada yang nawarin pekerjaan ya? Nawarin malah pesugihan gitu ya? Iya, nggak ada Mas satupun. Nggak ada satupun yang nawarin pekerjaan. Nawarin itu pesugihan karena saya kan bilang dulu sama teman saya mau mencari pesugihan. Kebetulan teman saya itu punya teman lagi yang di desa
Nah awal disitulah saya mau cari pesugihan. Baru dari situ habis asar saya ketemu lagi sama teman saya ke situ. Baru dari situ kita berangkat menuju ke desa. Ketemu sama temannya teman saya itu namanya Kang Ujang. Orangnya udah tua. Ya umur sekitar 60 lah ada. Nah itu berangkat ke situ tuh kan habis asar tuh. Sampai rumah itu, rumahnya Kang Ujang itu sekitar 5:30. Sampai rumahnya Kang Ujang. Nah kita mah duduk di teras depan. Teras emper tuh kalau orang Jawa bilang. Nah setelah itu kita kan ngobrol bertiga nih. Nah si temennya saya itu orang Galgo begitu nanya sama Kang Ujang. Ini Kang Ujang teman saya mau ada perlu pribadi. Mau ngobrol 4 mata. Nah disitulah saya cerita. Kang, saya mau ngomong di 4 mata sama Kang Ujang. Saya minta tolong, saya bilang. Minta tolong apa Kang Iman? Saya bisanya kesini nih dapat informasi dari temennya Kang Ujang. Katanya dengar-dengar di desa ini, di rumah kosong tersebut itu, rumah angker tersebut itu katanya dulu ada orang mencari ritual togel nomor di sini tuh katanya dikasih 4 angka Kang. Oh iya memang benar katanya. Emang kenapa Kang Iman? Ya saya mau Kang. Saya mau cari nomor ritual togel nomor di sini. Dulu juga ada di sini Kang Iman yang melakukan ritual pesogel togel di situ tuh. Dikasih 4 angka nomor tersebut tuh. Sama yang penunggu di situ. Itu masuknya sekitar jam 9 malam. Nah, bahkan dia sukses dikasih nomor 4 angka. Pada waktu itu ritual togelnya cuman pakai telur ayam kampung tuh yang baru netes tuh, sama kendi tuh. Nah sama sesajen lainnya, sesajen di bawah katanya, kata Kang Ujang tuh, dalam di ruang tamu tuh gelap gulita. Nah bahkan ada penampakan sebelum melakukan pesugihan di situ tuh. Saya diceritakan penampakan sama Kang Ujang tersebut tuh. Satu sosok Gondoruo yang berdiri di depan pintu. Wow. Gondoruonya gitu Kang Iman. Yang kedua kuntilanak. Sekikikan. Gitu. Itu di ruang tamu. Sekikikan begitu. Nah yang terakhir dilihat itu katanya anak-anak kecil. Masih kecil-kecil. Wah itu kayak janggitan. Banyak sekali. Anak-anak kecil tuh. Nah setelah itu Kang Ujang bercerita pada saya. Nah itu Kang Iman kejadiannya kayak gitu. Waktu pertama dulu ada yang lakukan nomor pesugihan togel di sini. Tapi itu nomor dikasih 4 angka. Sama yang penunggu di situ tuh. Nah bisanya dikasih 4 angka itu nomor adanya di telur. Di telur ayam kampung yang baru netes tuh. Itu jam 12 malam dikasihnya. Setelah dikasih, nah orang tersebut itu langsung dibawa telur itu tuh. Ketemu sama Kang Ujang. Yang orang pribumi itu. Kang, ini saya udah dapat nomornya. Nomornya 4 angka. Di telur tuh Mbak. Nomornya itu kalau nggak salah nomornya pada waktu itu 3348. Nah cuman pada waktu itu tuh ada seorang kakek-kakek, kata Kang Ujang tuh, enggak itu datangnya dari mana-mana itu nggak tahu. Tahu-tahu tuh ada orang kakek-kakek itu dari belakang tuh ada di belakang aja. Kakek-kakek itu tersebut bilang kepada yang punya nomor itu, yang dapat ritual togel itu, Cung, kalau orang Jawa bilang Cung, Ira lagi apa nih kayaknya? Loh, kaget dia Mel. Saya bilang loh, ini orang dari mana? Saya bilang. Kata temannya Kang Ujang. Sampai Kang Ujang juga melongo. Loh, kakek dari mana? Saya dari sini katanya. Dia bilangnya gitu, Kamu habis apa dari rumah situ?
ini kayak saya dapat nomor dari rumah tersebut. Ini nomornya masih ada, 4 angka. Nah itu nomor merah semua mah. Di telur dalam tuh merah semua kayak darah. Itu jelas nomor 4 angka, 3348. Nah kakek-kakek itu ngomong sama anak muda tersebut. Dia titip pesan omongan. Jong, kalau orang Jawa bilang, tolong nomor itu jangan dipasangin. Kalau kamu nekat nomor tersebut dipasangin, kamu tinggal siap-siap aja nanti. Siap-siap apa pakai? 7 hari, 40, 100 katanya. Meninggal maksudnya? Nah langsung meninggal dong. Oke, emang kenapa dipasangin? Kan saya capek-capek dapat ritual nomor togel. Kok kenapa nggak boleh dipasangin? Ya itu terserah kamu. Pesan saya tolong jangan dipasangin nomor tersebut. Kalau kamu nekat sampai dipasangin nomor tersebut, itu terserah kamu. Kamu tinggal siap-siap aja. Nah keesokan harinya, itu kan kejadiannya kan jam 12 malam tuh. Dapat nomor tuh. Nah itu nomornya keluar tuh besok malamnya. 4 angka itu keluar. 3348. Untung dia nggak dipasangin. Kalau dipasangin mati tuh orang. Bang Iman udah siap. Apapun resikonya, saya siap saya bilang. Apapun resikonya, apapun nanti yang terjadi, saya siap Kang, saya bilang. Sebelumnya Mas Iman sering masang nomor? Kalau saya jujur pribadi nggak pernah namanya masang togel. Cuman ini inisiatif dari teman saya aja. Mengasih tahu, Kang Iman mau nggak? Kalau Kang Iman nekat, ayo ke rumah teman saya di desa. Kita cari pesugihan togel di rumah Suwung, rumah kosong. Oke saya bilang siap. Di sebelahnya ada rumah-rumah lain? Sepi nggak ada rumah. Itu di tengah-tengah sawah rumah tersebut. Hanya satu? Hanya satu rumah. Semua jalannya kan toang. Nah dari situ saya kan udah dijanjiin sama Kang Ujang tuh. Ya udah Kang Iman, nanti kalau Kang Iman siap, jangan sekarang. Kesini lagi nanti Kamis malam Jumat Kliwon. Terus ada yang dibawa nih Kang Ujang, masalah sesajen ada. Ya seperti itu sajen-sajen yang pertama itu. 1, makanan ringan, ciki atau kacang makanan anak kecil tuh. Nah yang kedua, nanti bawa menyan hio sama rokok kuda garam merah. Nah ini nanti Kang Iman cari daun pisang kemupus yang masih muda, yang ujungnya tuh, yang kecil tuh kayak sapu lidi tuh. Nah daun pisang tersebut sama pendil diisi air sama kembang 7 rupa sama kopi pahit, kopi manis, air teh, air putih, susu. Oke siap Kang Ujang saya bilang. Nanti saya tunggu di warung. Warung mana saya bilang? Di pinggir jalan kan, di pom bensin kan. Jalan Pantura kan ada pom bensin. Nah di situ ada warung. Nanti saya tunggu di situ. Jam 5 sore Kang Iman harus ada di situ. Oke saya bilang Kang Ujang, saya siap nanti ke situ. Nah dari situ saya pamitan pulang tuh. Ya udah Kang Ujang, saya permisi nih, saya mau pulang. Ya, teman saya juga pulang ke Tegal Gubuk. Saya pulang ke kontrakan. Nah dari situ saya ngelamun. Ngelamunnya apa? Dana tersebut nih dari mana saya bilang nanti. Buat makan aja susah. Sehari-hari susah. Apalagi nanti buat beli sesajen. Pada akhirnya saya cari kerja. Ya seperti biasa. Saya cari kerja ke teman saya. Saya mau minta kerja. Ya biasa kuli bangunan. Akhirnya apa? Saya gak dapat kerjaan. Main lagi ke teman saya. Ke daerah Jagapura. Teman saya lagi nganggur lagi. Gak punya kerjaan. Ya akhirnya kan buntu. Sana sini kemari gak ada kerjaan, buntu. Akhirnya saya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Lamanya tuh. Aduh, saya bilang gimana nih. Ini janjiin kan nanti hari Kamis malam Jumat Kliwon. Saya harus bawa sesajen. Saya gak pernah cerita tentang apapun kepribadian saya sama anak saya selalu tertutup. Selang berapa hari yang udah ditentukan hari Kamis malam Jumat Kliwon.
Akhirnya saya punya inisiatif. Aduh, saya mau pinjam sama tetangga. Masalah untuk beli sesajen. Itu diperkirakan sajennya itu habisnya hampir 300.000 sesajennya tersebut. Nah saya bilang sama tetangga saya, sama Mas Dedi, ya samarin aja, itu namanya Mas Dedi. Ya paling dari kontrakan tuh sekitar 5 rumah. Saya datang ke rumahnya Mas Dedi. Assalamualaikum Kang, tok 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 tok. Waalaikumsalam. Kang Iman, tumben nih katanya. Ada apa nih? Ini Kang Dedi, saya bilang. Mau ada perlu penting, saya bilang. Oh ya silakan masuk. Kebetulan istrinya nggak ada di rumah. Tuh Kang Dedi sendirian tuh habis pulang kerja itu. Dia kan sehari-harinya kan kerjanya di kantor, pegawai bank di Cirebon. Ya setahu saya itu. Nah dari situlah saya cerita. Tapi saya mau ngelakukan persugihan togel di situ saya nggak ceritakan. Saya cuma Kang tolonglah saya mau minta tolong. Saya bilang, minta tolong apa Kang Iman? Saya butuh uang mau pinjam. Buat apa? Ya nanti saya ada keperluan. Saya bilangnya mau buat ongkos. Buat ongkos ke Jakarta. Saya mau kerja sama teman saya. Berapa? Kata Mas Dedi bilang. 300 saja Kang, saya bilang. Oh ya udah, saya ada kebetulan. Saya punya uang simpenan. Dan dikasih uang tersebut. Ini Kang Iman, cukup nggak? Ya udah cukup. Ini lebih dari cukup saya bilang. Cuma 300.000 pas-pasan. Nah setelah saya dikasih uang 300.000 itu dipinjam sama tetangga. Nah pada hari yang ditentukan Kamis malam Jumat Kliwon tersebut, nah saya dari jam 2 tersebut sore saya udah membeli sesajen. Nah, saya beli sesajen itu sama seorang nenek. Itu jualannya di rumah bukan di pasar. Itu saya samarin aja Mbak ya neneknya. Itu nenek Isa namanya. Itu jualannya di rumah. Itu semua tuh udah komplit semua. Itu jualannya dari muda, itu jualan kembang apa sesajen semua itu di nenek Isa udah ada semua. Nah, jam 2 saya langsung beli sesajen. Nek, saya mau beli sesajen. Oh iya sok, nggak apa-apa masuk silakan. Apa-apa yang mau dibeli nanti saya siapin katanya. Berapa Nesa? Ini semuanya 275 katanya. Oh ya udah, langsung saya bayar nih. Nek saya bayar. Itu kan masih ada sisa 25.000. Saya kesana. Jam 2 siang habis beli sesajen tuh ke rumah Tegal Gebuk, ke rumah teman saya. Nah dia ternyata sampai rumah dia udah nungguin. Oh Aiman, lama banget katanya nggak datang. Ya ini Kang saya bilang saya bisa beli sesajen apa segala macam. Uang dari mana katanya? Ya saya pinjam sama tetangga. Saya bilangnya mau buat ongkos ke Jakarta saya bilang, buat cari kerjaan. Ya udah yuk kita ditungguin buru-buru ke sana. Nah dari Tegal Gebuk tersebut saya berdua tuh sama teman saya. Ya naik sepeda. Teman saya yang bawa sesajen dipegangin kayak gini, dia ikut di belakang saya becong. Nah saya naik sepeda hotel. Itu dari Tegal Gebuk sampai ke desa itu perkiraan sekitar 20 kilo ada naik sepeda tuh. Nah sampai di situ itu sekitar jam 4. Nah sampai di warung tersebut ada tukang warung itu cuma sendirian. Yang menunggu warung itu laki-laki. Itu umurnya sekitar 50 tahun lah. Dia sendirian nunggu warung tersebut. Nah saya istirahat di situ sama teman saya itu orang Tegal Gebuk. Bahkan saya pesan kopi sama teman saya. Kang pesan kopi saya bilang. Oh iya kopi apa? Kopi hitam. Nah, teman saya pesan es gudai. Pesan tersebut. Nah si tukang warung tersebut ngeliatin teman saya. Yang dilihat tuh yang sesajennya itu diliatin terus sama tukang warung tuh. Habis bikin kopi, habis bikin es, ngasih ke saya minum. Saya kan ngerokok berdua. Nah, tukang warung tersebut nanyain sama teman saya sama saya. Mas, itu bawa sesajen mau kemana?
Nah teman saya bilang, oh enggak ini punya teman saya. Punya saya maksudnya. Oh punya akang dah Kang. Iya saya bilang. Gimana Kang saya bilang. Itu sesajen mau dibawa kemana? Oh enggak nanti mau ada perlu saya udah janji sama teman sama orang. Oh tapi seolah-olah tukang warung tersebut udah tahu mah. Kang temen akang tuh orang mana? Orang tuh desa seberang. Akang jujur mau kemana ini? Mau cari pesugihan di rumah angker tersebut. Ya namanya saya kan polos ya Mas. Saya cerita abana, ya saya bilang iya bener ya. Saya mau cari pesugihan di rumah kosong tersebut. Rumah terbengkalai itu. Waduh Kang ya. Si warung tersebut bilang sama saya, Kang kalau bisa mah jangan katanya. Apalagi nih sore Kamis malam Jumat Kliwon. Katanya. Loh emang kenapa Kang saya bilang. Dulu pernah ada katanya. Seorang laki-laki itu lagi nanam padi. Nanam padi di belakang rumah tersebut. Itu kan sawah. Sawah. Nanam padi. Sekitar jam 12 siang. Dia mau istirahat. Itu kelihatan rumah tersebut rumah mewah. Rumah bagus. Rumahnya orang kaya. Nah setelah itu. Orang tua tersebut yang nanam padi itu neduh di rumah mewah tersebut. Itu kelihatannya rumah tuh mewah, rumah gede, rumah gedong. Nah, itu ada penunggunya seorang wanita katanya. Nah si orang laki-laki tersebut, orang sawah tersebut datengin rumah itu. Assalamualaikum teh katanya. Oh waalaikumsalam. Gimana pak? Mau ada apa? Ini sih mau ando neduh sebentar. Oh bapak lagi nanam padi ya? Iya mau istirahat. Oh silakan duduk sok. Kalau mau tiduran. Nah setelah itu si laki-laki tersebut itu tiduran. Istirahat di rumah mewah tersebut. Kelihatan mewah tuh, rumah bagus mah. Udah lama kemudian, hampir setengah jam atau sejam kemudian, dia kan tidur, terlelap tidur. Ada angin sepoi-sepoi. Kan enak namanya di sawah kan. Setelah bangun dia kaget. Ternyata rumah tersebut cuma kosong. Suwung rumah terbengkalai. Kaget dia namanya. Gelabagan. Wah, tengok sana kemari rumah suwung. Sudah tengok sana kemari. Itu ada cekikikan kayak kuntilanak dari dalam rumah tersebut. Padahal siang-siang gitu ya? Padahal siang semua. Nah orang tersebut tuh lari ke birit-birit. Oh, tolong katanya. Orang yang nanam padi tersebut tuh nyamperin ke tukang warung yang lagi saya istirahat tuh. Kata warung tersebut tuh, itu nyamperin ke saya mas. Dia cerita kepada saya ya begitu. Di rumah tersebut tuh, itu yang nungguin cewek. Oh gitu ya Kang saya bilang. Ya udahlah nggak apa-apa saya bilang. Nah habis itu waktu yang ditentuin itu udah datang sekitar jam 5. Saya lihat jam 5. Datanglah teman saya tuh Kang Ujang tuh orang datang ke situ. Dia naik motor dari rumah tuh. Itu sekitar 1 kilo kan dekat dari desa tempat pom bensin. Datang di situ. Jam 5 pas. Oh, Aiman dari tadi dah. Oh, barusan Kang saya bilang. Oh ya udah bikin kopi aja tuh. Ngopi-ngopi kita ngerokok kita ngobrol tuh. Sajen-sajen udah dibawa semua nih komplit. Udah Kang saya bilang, siap nih komplit semua. Nah, cuman ada yang ketinggalan waktu di situ sajen tuh. Kang, telur ada semua. Itu daun pisangnya kamu pus dibawa nggak? Waduh, saya bilang ketinggalan Kang saya bilang. Nah akhirnya inisiatif temennya si Kang Ujang tersebut langsung nyari ke kebon, cari godong pisang yang kemupus tuh yang masih hijau tuh, pucuk tuh, yang kecil tuh, dipotong lah sekitar 20 cm. Akhirnya dapet, langsung situ ini Kang, daun pisangnya, yaudah
dikumpulin jadi satu. Nah kita ngopi bareng tuh bertiga, ngopi bareng. Kang Ujang juga ngopi. Setelah waktu yang ditentukan itu habis Isya, baru dah saya masuk ke rumah tersebut, rumah terbengkalai itu, rumah kosong tersebut tuh. Nah dari warung tersebut sampai rumah lokasi itu ya jalan kaki, motor ditaruh di tukang warung. Nah habis itu kan kita jalan sampai situ kan jam 8 yang ditentukan. Udah kita udah jam 8 nih, ayo kita masuk. Suasananya seperti apa? Wah suasananya gelap. Nggak ada lampu itu ya? Nggak ada lampu, namanya rumah subung nggak ada lampu. Waktu itu bawa penerangan apa? Itu Senter. Kang Ujang itu bawa senter dari rumah tuh, senter kecil. Ya udah dibawa sesajen tersebut, pakai penerangan, pakai senter tuh. Saya ditempatinya di dalam rumah tersebut, di ruangan tamu. Itu ruangan tamu kan gede, kamar aja 4, belum halaman depan. Halaman depan tuh ada pohon mangga besar sekali. Seremnya minta ampun. Gelap gulita, dari sana-sana jauh tuh toang, namanya di alas hutan. Setelah sampai situ jam 8, ya dibukalah sesajen tersebut. Tanpa dibuka, makanan ringan dijajarin semua, pendil ditaruh, diisi air, taruhlah telur di atas, sama kembang campur bawur dibuka, sama menyan dicekres pakai rekan, dinyalain. Udah komplit semua sesajen, kopi pahit, susu, kopi manis air teh komplit semua. Nah barulah Kang Ujang tersebut baca-baca mantra tuh. Ya tapi kan mantra-mantranya itu kan saya nggak ngerti. Yang ngerti kan Kang Ujang, orang pribumi situ tersebut. Habis baca mantra, dia pesan kepada saya, Kang Iman, nanti saya tinggal ya di sini sendirian. Oke saya bilang, siap Kang Ujang. Apapun yang terjadi, apapun ada penampakan apapun, Kang Iman jangan lari dari sini. Oke siap saya bilang. Ya udah, pada saat Kang Ujang baca mantra udah selesai, saya ditinggal sendirian. Nah temannya Kang Ujang juga saya keluar. Dia nunggu di lapangan bola. Ya namanya orang cari pesugihan togel kan nggak bisa menyebutkan asmaullah. Namanya musyrik kan nggak boleh nyebutin nama asmaullah. Ya udah saya sila, saya sembari begini. Saya bilang, saya manggilnya Buyut di situ. Buyut, kedatangan saya kemari ini, saya mau minta tolong, saya bilang. Kalaupun saya datang ke sini mengganggu ketenangan Buyut, saya mohon diampura, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya bilang. Saya benar-benar lagi sengsara ke sini nih. Dan saya mau minta tolong. Saya mau minta rezeki yang instan. Saya mau minta nomor togel. Kira-kira 4 angka aja saya bilang. Saya minta 4 angka. Karena saya orang lagi sengsara, lagi terpuruk ekonomi saya. Nah, adapun nanti nomor tersebut berhasil tembus, saya mau bikin bekakak ayam, mau bikin nasi tumpeng, sama makan makanan tersebut. Saya nanti mau datang ke sini mau ngasih makan Buyut yang semua ada di sini, yang penunggu di sini, saya bilang. Udah saya bilang begitu, kan menjelang waktu kan menjelang malam loh, hampir jam 10-an. Nah tiba-tiba dari dalam kamar tersebut tuh, cekikikan seorang kuntilanak. Wah berhenti. Cekikikan kuntilanak. Wah saya kan kaget. Pada waktu itu saya mau lari, kaget. Ya cuman tekad saya udah bulat ya.
Saya udah pasrah apapun yang terjadi. Saya ingat omongan Kang Ujang, jangan lari apapun yang terjadi. Nah, saya nggak lari. Sekikikan kuntilanak. Yang kedua, dari samping rumah, itu jendela samping tuh, kayak kena angin. Terbuka lebar jendela. Buah. Angin gua kira-kira gede tuh kayak angin puyuh. Nah, agak kelamaan nanti tongol penampakan di situ. Seorang Gondoruo itu hitam semua. Dia ketawa. Wah. Saya ngelus-ngelus dada. Saya hampir menyebut asmaullah, cuma saya tahan. Saya kaget tuh. Saya hampir lari lagi, mah. Seorang Gondoruo ketawa. Gitu. Udah agak kelamaan tuh hilang. Lah. Nah, habis Gondoruo penampakan Gondoruo, nggak lama kemudian saya terus masih sujud sungkem tuh. Tolonglah buyut, saya bilang, kasih saya nomor togel sekali aja 4 angka, saya bilang. Tolong saya sembari nangis, Pak. Saya sedus-sedus nangis, tolong saya bilang. Kasih saya nomor, saya bilang. 1 kali aja 4 angka. Nah, udah kelamaan tuh sekitar jam 12 kalau nggak salah. Jam 12, hampir jam 12 ya. Tuh ada seorang perempuan, Pak, dari dapur tuh. Dia ngomong ke saya. Cuman nggak wujud, cuman suara aja, Pak. Dia mau manggil saya. Dia bilang manggilnya gitu. Mang. Wah. Apalagi ini, saya bilang. Itu suara doang, cuman nggak wujud. Seorang perempuan tersebut tuh. Apalagi ini gangguan banyak banget, saya bilang. Dia nama saya tekadnya udah bulat, saya nggak bakal lari. Saya nggak lari, tetap saya sila atau saya doa terus. Tolonglah Bu, kasih saya nomor togel, cukup 1 kali aja, 4 angka aja. Ya udah, saya nomor apa? Suara cewek tersebut dia bilang begitu, lah hilang. Nah, udah begitu, nggak itu dari mana tahu datangnya apa tuh, Mah? Itu ada kucing. Buah di depan. Kalau kucing mah kecil. Itu kucing tapi wujudnya kayak macan, gede banget. Gedenya kayak macan. Udah begitu. Depan saya tuh, Mas. Saya kaget tuh. Hampir aja saya lari, gagal tuh, Mas. Nah, agak kelamaan tersebut, si macan tersebut hilang, kucing tuh, lapar. Sekitar hampir jam 1 lah. Nah, saya bilang terakhir kali, Buyut, saya bilang, tolong kasih unjuk nomor tersebut adanya di mana, saya bilang. Ini kan udah malam, saya mau pulang, saya mau pamit, saya mau permisi, saya bilang. Kalaupun kedatangan saya sini mengganggu, saya minta maaf dan minta ampura yang sebanyak-banyaknya, saya bilang. Tolong tunjukin nomor tersebut adanya di mana. Kalaupun di telur, kalaupun di daun pisang, saya bilang. Tolonglah, Bu. Nah, agak kelamaan, angin di ruang tamu tuh muter angin tersebut tuh. Agak kelamaan tuh, hilang. Pas hilang, saya punya inisiatif. Jangan-jangan ini nih yang datang, saya bilang, yang mau ngasih nomor. Nah, saya bawa telur tersebut tuh, telur sama daun pisang. Saya bawa. Ya udah Buyut, saya bilang, saya permisi, saya bilang, saya mau pulang dari sini. Nah, adapun nanti nomor ini adanya mau di telur, maunya di daun pisang, nanti akan saya lihat, saya bilang. Kalaupun nanti goal sukses saya pasangin, nanti saya mau pulang terima ke sini. Dari situlah saya permisi Buyut, saya mau pulang, pamit dulu. Nah, jam berapa tuh? Itu sekitar hampir jam 1 malam. Jadi totalnya berapa jam? Nah, itu saya waktu masuk ke situ dari jam 8 sampai jam 1 itu baru
Saya pamit, saya bawa pulang telur sama daun kemubus pisang. Saya keluar dari rumah tersebut jam 1 malam. Saya jalan kaki menuju lapangan bola. Nah, teman saya itu sudah nunggu di sana. Sama Kang Ujang udah nunggu di lapangan bola. Nah, saya jalan kaki deh sih. Jalan kaki, seluk-seluk saya bawa. Saya tengok sana kemari itu, wah gelap gulita. Rumah satu pun gak ada. Toang. Nah, hampir di situ langsung kayak ketujuh lapangan bola. Kumpullah saya bertiga sama Kang Ujang orang situ tersebut, sama temannya Kang Ujang orang Tegal Gubuk. Kang Ujang, saya bilang, saya udah selesai, saya bilang. Dibawa nggak itu telur sama daun pisangnya? Dibawa nih Kang Ujang, saya bilang. Nah, dibawa saya bertiga di lapangan bola. Dilihat di telur tuh pakai senter. Itu nggak ada nomornya, kosong jong. Nah, setelah dibuka daun pisang kemupus tersebut yang kecil tuh, yang masih muda tuh, dibuka berat. Itu nomor togar jelas sekali, 4 angka nomor tersebut. Itu nomornya begitu daun pisang dibuka, nomornya 4950. Tapi nomornya tersebut itu warnanya merah kayak darah, Saya buka ini berat. Bercahaya gitu. Bercahaya merah kayak darah nomor tersebut tuh. Saya buka daun pisang, wah nomornya 4 angka nih Kang Ujang, saya bilang. Itu daun pisang saya balikin ke sini. Itu nomor jalan, rayak begitu tuh. Saya berdiri lagi, daun pisang itu nomor berdiri lagi, rayak, saya berdiri semua. Saya balikin sini lagi, nomor bergerak lagi, rayak semua tuh. Wah, kok ini nomor jalan Kang Ujang? Cuman Kang Ujang kan udah tahu, seolah-olah udah tahu. Diem aja. Temannya juga kaget. Loh iya, Kang Ujang ada nomornya ya? Iya. Nah, setelah saya tutup kembali, saya duduk sama teman-teman saya sama Kang Ujang. Nggak tahu itu dari mana datangnya atau dari mana, terus ada kakek-kakek di belakang saya. Kaget saya juga. Kalau orang Jawa bilang, Jung, ira lagi apa nih kene? Lagi pada apa? Setengah wengi makanan. Arab jam 1. Nah, kalau orang nasional bilang, Dek, kamu lagi pada apa di sini semua nih? Ini udah hampir jam 1 tengah malam, kamu lagi pada apa di sini semua? Seperti apa sosoknya? Itu kakek-kakek pakai jubah putih semua, pakai udeng-udeng kayak kiai itu. Nah, itu jenggotnya hampir panjang, ada 1 meter jenggotnya. Ini kayak saya bilang, saya dapat nomor dari rumah tersebut, rumah kosong itu tuh, saya bilang. Oh, kamu dapat nomor dari situ? Iya. Ini nomornya masih ada 4 angka. Nah, si kakek-kakek itu bilang sama saya, tolong jangan dipasangin nomor tersebut. Loh, kenapa? Kayak saya bilang, saya kan udah capek-capek ritual, saya udah dapat nomor. Sesajen saya beli udah hampir 300.000. Kenapa saya kalau mau dipasangin kok nggak boleh, saya bilang. Ya itu terserah kamu aja, Jang. Dia manggil saya kan Jang. Kalau kamu maksa nomor tersebut kamu pasangin, kamu tinggal siap-siap aja, katanya. Siap-siap apa kayak? Buat nuju hari 40 100. Sama kayak pelaku pertama ngomongnya gitu ya? Sama kayak pelaku pertama. Loh, saya kan kaget loh. Kok bener kayak pelaku pertama? Ngomongnya kayak gitu. Saya kan kaget. Kang Ujang dan temannya lihat itu? Ngelihat kakek itu juga. Nomor juga ngelihat, saya unjukin. Kakek itu juga ngelihat, cuman Kang Ujang diem. Nggak ngomong, seolah-olah udah tahu kejadian yang pertama sama kejadian kedua nih sama aja.
Nah, setelah kakek itu bilang kayak gitu, saya kan termenung. Waduh, ini gimana, saya bilang, kalau saya pasangin. Nah, takutnya karena gini, Mbak. Karena yang diminta itu instan. Begitu nomor dipasangin keluar, saya kan meninggal. Nah, kalaupun ada kontrak, ada komunikasi, sok nggak apa-apa kalau kamu pasangin. Nanti saya kasih jangka waktu atau 1 tahun atau setengah tahun, saya siap, Mbak. Saya mau. Jadi ada persiapan gitu. Nah, itu kan ada persiapan. Nah, itu kan begitu saya pasang, saya meninggal. Itu duit tersebut untuk 7 hari 40 ratus. Ya saya nggak mau lah, saya bilang. Tujuan saya kan begitu hasil pesugihan, uang saya dapat, nggak apa-apa saya nikmatin dulu, atau setengah tahun kayak, atau 1 tahun kayak. Saya kan bisa bikin rumah buat anak saya, beli mobil, beli motor, beli apa aja lah, fasilitasin anak saya, biar nanti besoknya nggak sengsara kayak saya. Kan udah kelihatan dari umur SD aja sampai sekarang aja saya hidup masih ngontrak terus. Selalu kesusahan, selalu keterpurukan ekonomi, selalu kekurangan. Makanya saya ngambil jalur pesugihan. Gagal ya, nggak berani nekat ya. Nah, karena butuh waktu. Nah, karena nggak dikasih butuh waktu tempo. Coba kalau dikasih butuh waktu tempo, minimal lah setengah tahun lah, atau 3 bulan 4 bulan, saya siap, saya bilang. Sok ambil nyawa saya. Asal jangan nyawa anak. Asal jangan anak saya. Nih pribadi saya ambil, saya bilang. 4 bulan, setengah tahun, oke silakan. Yang penting saya pulang bawa uang. Saya fasilitasin anak saya biar nggak sengsara, saya bilang. Nah, dari gini, Pak. Saya kan berpikir ya, kalau nomor tersebut saya pasangin, waduh saya udah mati dong. Karena saya teringat omongan kakek tersebut. Kalau kamu pasangin itu terserah kamu. Kamu tinggal siap-siap aja nanti buat 7 hari 40 ratus. Waduh, saya nggak bisa nyenengin anak saya dong, nggak bisa ngebahagiain anak saya. Saya kan cari pesugihan kan buat nyenengin anak saya. Saya berpikir, waduh, saya sia-sia. Nah, setelah itu saya berpisah lah sama teman-teman saya, pulang. Nah, besok malamnya kan tetangga-tetangga teman-teman saya kan pada pasang togel. Ya saya diem aja. Saya mau lihat itu nomor tersebut tuh keluar enggak, saya bilang. Nah, kalau nomor kan keluarnya jam 11 malam. Itu udah keluar dari pusat, udah keluar. Kang Ujang dan temannya itu mau pasang juga? Ya nggak pasang. Ketakutan, Mbak. Sama takut juga. Sama juga takut. Nah, karena pesan-pesan omongan kakek tersebut tadi, jadi nggak ada yang masangin. Nah, saya dengar dari temen jam 11 malam itu nomor tersebut keluar, 4 angka, 4950 ada keluarnya. Waduh, saya kan pikiran, Mbak. Waduh, itu nomor keluar, saya bener ya. Saya ritual nomor togel di desa, di rumah subung tersebut tuh. Kalaupun saya pasangin, saya ninggal loh, mati langsung saya. Waktu itu kalau dapat 4 angka berapa kalau pasang 1000? Nah, pada waktu itu kalau pasang 1000 4 angka itu sekitar 2.500.000. Jadi harus pasang banyak ya? Nah, minimal ya harus pasang sebanyak mungkin. Ada 100.000, ada 200.000, 500, pasangin semua. Itu tinggal dikali aja. Kalau 1000, 2.500.000. Kalau pasangnya 100.000, 4 angka itu tinggal dikali aja. 2.500.000 dikali 100. Udah berapa ratus juta itu kan. Lalu setelah gitu saya dengar nomor keluar, waduh, saya lemes. Saya pulang ke rumah dong, ke kontrakan. Saya duduk termenung, saya bilang, aduh ini gimana, saya ngembalin uang sama tetangga, saya bilang, saya pinjam uang 300.000, saya bilang. Saya kan pusing, duduk termenung, lihat anak saya tidur, saya bilang. Saya merenung lamun. Nah, saya punya surat wasiat tuh buat anak saya nanti besok. Kalau saya nanti mencari pesugihan saya hasil, nah surat wasiat tersebut nanti semua saya titipin sama sahabat saya waktu saya masih bujangan, kerja kemana-mana sama sahabat saya. Sampai sekarang nih masih saya bersahabat sama teman saya. Saya udah menceritakan sama teman saya akan mencari pesugihan terus. Sebelum saya hasil, saya nggak bakal berhenti. Nah, surat wasiat tersebut isinya gini, Mbak. Boleh ditampilkan di MM nih? Nggak apa-apa, Mbak. Nanti kita minta ya? Iya, nggak apa-apa. Makanya saya inginnya
semua yang saya ceritain, saya mau ungkapin tuh kira-kira nanti semua di MM ditayangin, saya bilang, biar semua orang tahu, nggak apa-apa, karena ini cerita pribadi saya real, Mai, kisah-kisah nyata. Oke. Jadi boleh ya kita tayangkan surat wasiatnya ya? Nggak apa-apa. Nah jadi isinya gini, Mbak, nggak, bapak kamu nih bisanya ngasih kemewahan sama kamu, rumah, mobil tersebut segala macam, semuanya lah, itu bapak kamu dulunya itu memperjuangkan hidup kamu nanti besoknya jangan sampai sengsara kayak bapak kamu. Bapak kamu tuh kemana-mana mencari pesugihan untuk membahagiakan kamu, enggak. Nah jadi kamu harus ingat sama bapak kamu tuh, kamu bisanya seneng begini karena bapak kamu selalu mencari pesugihan kemana-mana. Nah nanti kamu tolong jangan lupakan bapak kamu. Kamu datanglah ke kuburnya bapak kamu. Kamu doainlah bapak kamu. Biar nanti bapak kamu diampunin dosanya sama Yang Maha Kuasa. Saya gak kuat nih, Mai, kalau terus cerita masalah surat wasiat tersebut nih, Mai. Nanti anaknya kalau denger gimana nih? Ya gak apa-apa, Mai. Jadi surat wasiatnya sudah bocor. Belum bocor kemana-mana, cuman sama teman saya aja, sahabat saya. Yang ada di video ini nanti gimana? Ya nggak apa-apa. Makanya saya nggak apa-apa ditanya, biar tahu semua. Nanti anak tahu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biar pun nanti anak saya kesini diajak sini nggak apa-apa, Mai. Jadi bocor nih rahasia surat wasiatnya. Iya nggak apa-apa, Mai. Saya kalau cerita saya nggak kuat, Mai. Surat wasiat tersebut nanti isinya itu nggak seperti itu tadi. Nanti kalau kamu harus ingat terus sama bapak kamu. Bisanya kamu begini, bapak kamu perjuangannya bener-bener memperjuangkan kamu. Jangan kamu nanti besok sengsara kayak bapak kamu. Kamu datang ke kuburan bapak kamu. Kamu sembah-sungguh sama doain bapak kamu biar dosanya bapak kamu nanti diampuni sama Yang Kuasa, sama yang di atas. Cukup sampai di situ mungkin ya. Ini Mas Iman dalam hidupnya sampai dengan hari ini sudah berapa kali melakukan pesugihan? Kalau mau diceritain, Mas, semuanya hampir ada 15 kali saya melakukan Masih pesugihan. ingat semua kisahnya? Masih ingat tahun-tahunnya semua itu, Mas. Mau dibagikan di MM untuk sobat-sobat semua? Gak apa-apa. Kalau saya senang, Mas, cerita terus pesugihan saya dari tahun-tahun sekian. Biar semua tahu bahwa saya menderita, saya hidup saya kayak apa. Karena saya hidup saya sebatang kara, Mbak. Ya. Gak punya saudara, gak punya apa-apa. Oke. Ya mudah-mudahan sobat semua juga dengan kisah dari Mas Iman akan tambah tahu ya bahwa pesugihan itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Iya, Mbak. Banyak hal-hal yang harus ditempuh tapi juga memang bukan harapan kita ya akhirnya. Betul, Mbak. Yang diminta itu yang aneh-aneh begitu ya. Iya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Terima kasih Mas Iman. Ya, Mas. Mudah-mudahan Sama-sama. selalu sehat ya. Amin. Kita akan tunggu kisah Mas Iman yang lainnya. Iya, Mas. Sobat Malam Mencekam, kalau suka dengan kisah Mas Iman dan ingin tahu petualangan hidupnya di dunia pesugihan, ditunggu komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.